Halo teman-teman, halo semuanya, teman-teman, sahabat-sahabat pencinta otomotif. Terima kasih teman-teman sudah mampir berkunjung ke channel ini, teman-teman. Di sini saya sedikit ingin membahas mengenai mobil dengan bertransmisi manual ya, teman-teman ya. Artinya saya akan bahas seputar yang berhubungan dengan kopling. Jadi ada salah satu komponen dari bagian kopling itu yang kita sebut dengan matahari atau the croup ya teman-teman ya. Nah, jadi saya tidak akan membahas bagaimana cara kerja kopling. Teman-teman boleh lihat di video saya sebelumnya, dan juga permasalahan seputar kopling ya, apakah itu bergetar saat lepas kopling tanggung ya, masuk gigi satu kopling tanggung mobil terasa getar ya. Udah saya bahas di video sebelumnya, jadi teman-teman silakan untuk mengikuti video tersebut ya. Jadi di sini kita adalah saling berbagi teman-teman ya, untuk mendatangkan manfaat ya buat teman-teman semuanya, sahabat-sahabat pencinta otomotif. Nah, video kali ini saya mau bahas sedikit mengenai matahari ya, the group yang saya bilang tadi itu ya, yang berhubungan dengan kopling mobil manual teman-teman. Jadi ikuti aja sampai selesai, mudah-mudahan video ini bisa sedikit membantu teman-teman ya. Paling tidak teman-teman mungkin yang masih awam bisa sedikit mendapat wawasan baru ya teman-teman ya. Kalau teman-teman tidak mendapat jawaban di video ini, teman-teman boleh berkunjung ke channel YouTube yang lain yang membahas seputar dunia otomotif. Oke teman-teman, nah sebelum kita lanjut teman-teman, saya doakan dulu semoga sehat selalu ya teman-teman ya, diberikan kemudahan dalam segala aktivitasnya. Oke teman-teman, jadi di mobil manual itu ya, di bagian kopling ada namanya matahari teman-teman ya. Nah seperti ini sebagai contoh ya teman-teman ya. Ini bekas mobil Avanza teman-teman, sebagai contoh aja. Nah ini pasangannya dengan kanvas kopling ya, seperti ini pasangannya. Nah gini ya, nanti bagian sini itu nempel langsung dengan flywheel. Kemudian di balik sini ya, bagian namanya diafragma, ini yang tengah ini nanti kan ketemu dengan declager. Oke, nah jadi gini teman-teman, di mobil kita tuh kalau misalnya ya teman-teman lagi sedang turun kopling, atau mungkin mobil lagi di bengkel lagi kehabisan kanvas kopling ya teman-teman ya, atau mungkin masalah lain yang berhubungan dengan kopling. Nah kemudian bengkel bilang ini harus diganti satu set ya, si kanvas. Maksudnya satu set tuh gini teman-teman, kanvas kopling ini ya, matahari dengan declager tuh mesti ganti, itu yang dimaksud dengan kopling set. Rata-rata bengkel akan merekomendasikan part yang bagus lah ya, walaupun kalau original terlalu mahal, part yang ya nomor 2 juga bagus gitu ya, yang umum dipakai teman-teman ya. Nah kenapa bengkel suka menyarankan untuk mengganti semuanya teman-teman, baik itu declager, kanvas kopling maupun matahari ini. Kenapa? Karena ini usianya tuh sama teman-teman ya, sama usianya. Itu sebabnya bengkel selalu menyarankan untuk mengganti satu set. Namun terkadang kita sebagai pemilik mobil kan terkendala masalah biaya ya kan. Tadinya mobil kita contoh nih, cuma karena kehabisan kanvas kopling, ini kayak gini kan udah habis ya teman-teman ya. Ini udah kena paku nih, ini udah habis ya. Nah kemudian dengan mengganti kanvas ini sebetulnya mobil kita udah kembali normal ya. Jadi masalah awal tuh hanya karena mobil tuh selip ya kan. Tapi ketika bengkel mengatakan bahwa harus ganti satu set, kita terkendala biaya. Kemudian kita coba mengecek harga spare part satu set berapa. Misalnya satu set spare part itu di angka 800 atau 1 juta, bahkan bisa lebih. Ya tergantung mobil ya teman-teman ya, mobil kita apa teman-teman. Kalau Avanza ya mungkin sekitar ya 1,2 lah, kalau tambah-tambah ongkos jasa pekerjaan ya mungkin dengan ini itu bisa habis 1,5-an lah ya kalau barangnya bagus gitu teman-teman ya. Nah jadi gini teman-teman, kenapa saya harus menjelaskan seperti itu, karena bengkel tuh tahu ya bagaimana kondisi si matahari ini teman-teman. Nah maksudnya gini teman-teman, bengkel tahu itu karena melihat fisiknya si spare part tersebut ya. Contoh nih ya teman-teman ya, ini sekalian teman-teman simak biar teman-teman betul-betul paham ya. Sekali lagi di sini saya untuk berbagi ilmu ya dengan teman-teman semuanya. Nah bengkel tuh sudah melihat ya, jadi pada saat turun kopling set ini
bagian diafragma ini kadang kan sudah kemakan nih dalam nih teman-teman. Nah, ini salah satu ciri-ciri kerusakan pada matahari teman-teman ya. Ini kenapa sampai seperti ini teman-teman? Ini kan pemasangannya begini dengan declahar ya, pemasangannya begini. Nah ini itu ada sebabnya teman-teman sampai begini ya. Kalau si kondisi declahar ini masih dalam keadaan normal, jadi dia kerja gini teman-teman. Si declahar ini kan ketemu dengan garpu yang ada di transmisi ya. Jadi saat kita injak pedal kopling ini bergerak maju, berputar, bagian diafragmanya ini maju sehingga mesin hidup kanvas kopling ini berhenti, tidak bergerak, tidak berputar ya. Maka gigi bisa masuk. Nah, biasanya itu penyetelan kopling terlalu tinggi ya. Jadi nempel terus begini. Terus kebiasaan buruk juga kaki kiri kita suka menempel di pedal kopling saat mobil itu berjalan. Tidak boleh ya. Jadi kaki kiri kita kalau mobil sudah jalan bebas normal pindahkan. Karena kalau nempel terus di situ maka ini maju terus. Nah kayak ini bisa cepat rusak. Nah jadi bengkel itu menyarankan karena bengkel telah melihat fisik, ciri-ciri fisik si matahari tersebut memang harus diganti teman-teman. Kemudian bengkel juga akan mengecek di bagian sini. Nah ini harus rata nih teman-teman. Ini yang ketemu tadi dengan kanvas koplingnya langsung ya. Kalau ini tidak rata ya teman-teman ya, bengkel rata-rata akan menyarankan harus diganti. Kalau tidak diganti bengkel tidak bertanggung jawab ya apabila mobil dipakai nggak nyaman. Nah kita sebagai pemilik mobil harus tahu teman-teman ya. Jadi di sini saya berikan contoh teman-teman ya. Ini the group yang sudah boleh dibilang masih bisa dipakai ya, tapi sudah tidak begitu nyaman teman-teman ya. Nah ini yang masih layak pakai. Beda kan, bagian diafragmanya ujungnya masih bagus kan, coba lihat. Nah di sini juga ini masih rata nih. Cuma kan ini memang agak berkarat karena saya taruh ya. Nih ini masih rata. Nah kemudian kita bisa mengeceknya dengan cara manual menggunakan jari seperti ini. Kita ketokin ini. Kalau di sini sudah ada bunyi ya, kerenceng-kerenceng kayak ada suara gitu, nggak padat. Nah itu sudah lemah dia. Mau tidak mau ya kita harus berusaha untuk mengganti. Kalaupun tidak baru bisa cari yang copotan. Kalau memang si mobil tersebut ya harga mataharinya ini mahal. Karena mobil tertentu kan mahal ya teman-teman ya. Kalau mobil standar ya masih dapat lah dekrupnya aja sekitar 4 atau 500 ribu ya. Atau mungkin tanya ke teman barangkali pernah simpan yang ori yang masih layak pakai bisa. Nah jadi teman-teman ketika mobil kita sedang turun koplingnya atau sedang dikerjakan bagian sistem koplingnya, teman-teman bisa mengecek sendiri ya. Setelah menonton video ini teman-teman bisa mengecek sendiri. Kalau kanvas kopling jelas ya, kalau sudah habis jelas di sini udah rata nih. Ya, bahkan tidak hanya habis saja itu gejala rusak, gosong pun bisa di sini ya. Video sebelumnya udah saya kasih penjelasannya ya. Kalau yang masih tebal tuh dia beda ya. Nah, jadi teman-teman paling tidak kita harus paham nanti kalau pada saat sudah turun kopling ya, dekrup atau matahari, declahar, semua yang berhubungan dengan si kopling ini kita harus bisa mengecek sendiri ya teman-teman ya. Oke, pertama kita bisa nanti mengecek bagian declahar ini ya. Kalau declahar ini dia itu diputar gini nggak boleh bunyi. Nah ini udah ada suara kan, coba denger ya. Nah ini ya udah ada suara kan. Nah ini ciri-ciri memang harus diganti. Sebab kalau ini tidak diganti nanti pada saat dipasang si kanvas yang baru ini macet. Akhirnya merusak bagian diafragmanya si matahari ini teman-teman ya. Itu cara ceknya ya. Jadi kalau misalnya montir bilang ini juga masalah, teman-teman coba pegang gini goyang. Udah bunyi gini udah nggak benar ya. Begini udah bunyi juga nggak benar, jadi diganti. Kemudian untuk bagian dekrup yang saya bilang tadi itu kita bisa ngecek secara manual begini. Kalau udah ada bunyi di sini nggak padat, itu menandakan bahwa ini memang sudah perlu diganti. Kemudian untuk masalah lainnya itu bisa juga disebabkan di ini ya teman-teman ya. Pada saat kita menginjak kopling itu koplingnya bisa terasa berat. Jadi di pedal itu terasa berat ya, berat. Belum tentu juga dari sini, tapi salah satu faktor bisa dari sini.
Kemudian pada saat injak kopling, gigi itu mau masuk susah ya. Karena ini pada waktu diafragmanya maju bergerak turun gini ke bawah, si kanvas kopling ini harusnya berhenti, tidak boleh berputar. Ini kita bicara dalam konteks mesin hidup ya. Kalau mesin kondisi mati kan masuk gigi bebas, tapi saat mesin hidup ini kan semua berputar. Nah, waktu kopling diinjak ya, bagian diafragma per tengah ini bergerak turun lewat declagger, maka si kanvas kopling ini dia akan berhenti karena itu kan terhubung langsung dengan asli yang ada di gearbox. Nah, otomatis gigi yang ada di gearbox itu semua berhenti, barulah saat itu gigi bisa kita pindahkan. Jadi bila ada masalah di sini, ya ada kendala di bagian matahari ini atau the group ini, sudah bisa dipastikan bahwa kita akan ada kendala untuk mengoper gigi. Sekalipun setelan kopling sudah ditinggiin banget ya teman-teman, dinaikin setinggi-tingginya, tetap tidak bisa pindah atau susah pindahnya. Terlebih untuk masuk gigi mundur. Karena pada proses untuk saat pedal kopling diinjak, proses dimana ini bekerja ya, sekali lagi si kanvas kopling ini tidak bisa bebas. Jadi ikut berputar terus, otomatis gigi yang ada di transmisi kan ikut berputar terus. Nah, gigi otomatis tidak bisa masuk teman-teman ya. Selain itu juga permasalahan yang lain ya, kalau kita misalnya lepas kopling tanggung ya, sedikit saya tambahkan ya, itu dia bisa bergetar teman-teman ya, karena di sini sudah tidak rata alias bergelombang. Nah, sekalian juga dicek untuk bagian flywheelnya teman-teman ya. Nah, jadi di video ini durasinya tidak terlalu panjang. Yang penting teman-teman sudah sedikit bisa menangkap ya poinnya, sudah dapat poin yang saya sampaikan di video kali ini. Ya, mengenai soal ciri-ciri kerusakan pada the group ini, teman-teman nanti bisa mengambil sedikit kesimpulan. Kalau misalnya the group ini masih layak pakai atau tidak, lihat aja dari ciri-ciri fisiknya yang sudah saya jelaskan tadi teman-teman ya. Oke. Lebih dan kurang mohon maaf selama video ini berjalan. Apabila ada kekurangan penjelasannya, teman-teman juga boleh berkunjung ke channel YouTube yang lain. Kita sama-sama berbagi ilmu teman-teman ya. Apa yang saya mengerti, saya sharing kepada teman-teman. Sekali lagi untuk mengedukasi ya, mendatangkan manfaat buat teman-teman sebagai pengetahuan saja. Oke teman-teman, begini aja sedikit informasi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa mampir lagi dan jangan lupa di subscribe YouTube channel ini teman-teman ya. Terima kasih, kita ketemu lagi di Rayu di Channel di kesempatan yang lain. Salam sukses, Rayu di Channel, salam otomotif, bye.